Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, bertemu kembali dengan saya, Pastor Rudi Sianturi. Bagaimana kabar saudara, teman-teman, sahabat semuanya saat ini? Saya percaya dan doa saya kita semua dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan. Saudara, teman-teman semuanya, saya lagi berada di sebuah telaga di kaki Gunung Slamet. Saya nyampe ke tempat ini dengan sukacita, dan ke tempat ini penuh dengan perjuangan. Jalannya bertanjakan, penuh dengan tanjakan, kemudian belok-belok dan lumayan terjal. Tapi setelah nyampe di tempat ini, saya menemukan dan saya melihat telaga yang airnya tenang dan juga banyak ikan. Tadi saya baru kasih makan ikan. Saudara atau teman-teman lihat tadi di video awal, ada ikan yang banyak dan sangat sejuk di tempat ini. Airnya tenang. Saudara, saya teringat dengan satu firman Tuhan. Mari kita coba kita buka ya. Di dalam kitab Petrus, 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Berkata demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, teman-teman, sahabat semuanya dimanapun berada, sama seperti saya datang ke telaga ini, airnya sangat tenang, membuat mata kita itu bisa menikmati dan bisa melihat ikan-ikan mas yang sangat-sangat besar, ikan lele, ikan melem, ikan apa aja pun, dan mata kita saat melihat itu sangat indah dan ada ketenangan bagi mata kita dan juga bagi kebutuhan jiwa kita. Tetapi dari firman Tuhan yang kita baca, kita kembali ke firman Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada firman Tuhan juga berkata bahwa semuanya akan diguncangkan dan langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataan Tuhan tidak. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa akan tiba akhirnya, akhir zaman, dan akan tiba langit dan bumi ini akan dilenyapkan. Dan kita sekarang sudah ada di akhir zaman. Nah, saudaraku, firman Tuhan yang baru kita baca, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu. Apa itu? Nah, itu tadi yang saya seperti katakan, langit dan bumi dan segala hal macam lagi. Kesudahan segala sesuatunya sudah lenyap. Sesudahan segala sesuatu sudah dekat. Maaf. Nah, firman Tuhan ini ya dan amin dan akan digenapi. Kalau kita melihat hari-hari ini banyak kita lihat hal-hal yang tidak mengenakan, tidak mengenyangkan, bahkan tidak membuat hati kita tenang gitu ya. Tetapi firman Tuhan sudah mengatakannya jauh sebelumnya. Nah, oleh karena itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan firman Tuhan bahwa memang segala sesuatunya itu kesudahannya sudah dekat. Nah, kalau begitu, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah atau di waktu yang sangat singkat ini, di waktu yang segala sesuatunya akan selesai dan kesudahannya sudah semakin dekat. Nah, caranya kita menghadapi waktu-waktu atau zaman-zaman di mana kesudahan segala sesuatunya itu dekat. Kita melihat dari ayat firman Tuhan ini, dikatakan karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, ternyata saudara, sahabat, teman-teman semuanya dimanapun kita berada, ternyata yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan, cara kita atau sikap kita atau apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah kesudahan segala sesuatu itu semua dekat. Yang harus kita lakukan, dikatakan firman Tuhan, adalah berdoa. Berdoa. Nah, tetapi banyak kadang kita tidak bisa berdoa. Jujur, saya pun mengalaminya itu. Kadang saya tidak bisa berdoa. Kadang-kadang kita juga, walaupun di tengah-tengah kita membaca Alkitab, bla 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 bla, kita tidak bisa berdoa. Sepertinya kita itu mempunyai sesuatu
hal apapun yang membuat hati, mulut kita untuk tidak bisa berdoa. Tapi ternyata kata firman Tuhan, hal-hal yang tidak bisa membuat kita berdoa itu adalah dikatakan kita tidak menguasai diri. Nah, oleh karena itu saudaraku, bagaimana kita bisa berdoa di tengah-tengah kesudahan segala sesuatunya itu? Yang pertama dikatakan firman Tuhan harus menguasai diri. Menguasai diri, menguasai diri. Di video yang sebelumnya juga saya sudah menyampaikan bagaimana kita bisa menjadi pemenang. Salah satunya kita untuk jadi pemenang harus menguasai diri. Nah ternyata penguasaan diri ini bukan hanya sekedar untuk kita bisa menjadi pemenang, tetapi untuk kita juga bisa berdoa. Jadi mari kita kuasai diri kita, itu pikiran, hati kita, bahkan juga mungkin perkataan kita, tindakan kita, sikap kita, atau hal apapun di dalam kehidupan kita ini, kita perlu yang namanya menguasai diri supaya kita bisa berdoa. Ada banyak kadang-kadang kita tidak bisa berdoa karena kita tidak bisa menguasai diri kita. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan atau bagaimana cara supaya kita bisa berdoa? Dikatakan oleh firman Tuhan, jadilah tenang, jadilah tenang. Yang kedua, kita harus tenang. Bagaimana caranya saya bisa tenang? Mungkin berkata demikian ya, bagaimana saya bisa tenang dalam situasi kondisi sudah menggentarkan, menggentingkan seperti ini dan bla bla, banyak yang harus dikerjakan, banyak harus yang dilakukan. Kemudian timbul ketakutan, timbul kekhawatiran. Tapi saya mau katakan firman Tuhan berkata, adakah sesuatu masalah selesai di saat kita khawatir, di saat kita takut, dan di saat kita cemas? Sesungguhnya tidak ada. Pengalaman hidup saya, saat saya takut, saat saya cemas, saat saya khawatir, yang ada semakin saya terpuruk. Tetapi saat kita benar-benar bisa tenang, kita bisa berdoa. Saat kita berdoa ada damai sejahtera, ada kekuatan yang daripada Tuhan, ada hikmat yang daripada Tuhan. Mari saudaraku, jadilah tenang. Sama seperti yang saya katakan tadi, telaga ini airnya sangat tenang. Dia tenang, kita bisa melihat keindahannya. Sebenarnya telaga ini tidak begitu luas, tidak hanya seberapa luasnya, tidak sebegitu luas. Tetapi karena airnya tenang, bisa melihat keindahan. Air itu ditiup angin, kemudian ikan-ikan yang ada di situ semakin terlihat, baik yang besar, bahkan juga yang kecil beberapa juga. Dan saat naik perahu, enak suasananya. Jadi oleh karena itu, saudara, sahabat-sahabat, teman-teman dimanapun kita berada, jadilah orang yang menguasai diri, dan jadilah pribadi yang tenang. Karena di saat kita menguasai diri dan kita menjadi tenang, kita bisa berdoa. Dan di saat kita berdoa, ada kekuatan yang daripada Tuhan, Tuhan berikan kepada kita. Ada anugerah, ada sukacita, ada pengharapan yang baru yang Tuhan berikan lewat kita berdoa. Karena apa? Karena saat kita berdoa, kita bersungguh-sungguh menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Dan kita berharap Tuhan memberikan kepada kita dan Tuhan hadir dalam hidup kita. Sungguh hidup kita benar-benar merasakan sukacita, damai, sejahtera yang daripada Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, teman-temanku semuanya, milikilah penguasaan diri dan latih terus hidup kita untuk menguasai diri kita, dan jadilah menjadi pribadi yang tenang supaya kita bisa berdoa. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan saat ini. Jikalau saudara diberkati dengan firman Tuhan ini, mari share, like, dan subscribe, dan juga informasikan kepada orang-orang bahwa engkau diberkati lewat firman Tuhan yang saya bagikan saat ini, supaya orang-orang lain juga diberkati. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Shalom, shalom, shalom.